Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan semoga pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keberkahan Allah, dalam kenikmatan Allah, dalam kesuksesan, dalam kemuliaan, dalam kejayaan, insya Allah, baik itu di dunia dan insya Allah kelak di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, sahabat-sahabatku yang dicintai Allah, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas sholawat pohon uang atau sholawat sajaratun nuqud. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 Allah berfirman, Innallaha ma malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa memberi sholawat atas nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berilah sholawat atasnya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Sebelum kita membahas tentang sholawat pohon uang ini atau sholawat sajaratun nuqud, ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang akan saya bacakan, yaitu keutamaan yang akan didapat oleh orang-orang yang mengamalkan sholawat. Pertama, dikabulkan doanya. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu membaca sholawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan memujinya. Setelah itu bacalah sholawat kepada Nabi, dan setelah itu barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Kedua, dijanjikan pahala yang berlipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Ketiga, diangkat derajatnya. Barang siapa di antara umatmu yang bersolawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikan sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Hadis riwayat Ahmad. Keempat, dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW.
Rasulullah bersabda, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, mendapatkan syafaat Nabi. Dari Abdullah bin Umar, dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mendengarkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin. Kemudian bersolawatlah kepadaku. Sesungguhnya orang yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Lalu mintalah kepada Allah wasilah untukku, karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan melainkan kepada salah satu hamba Allah, dan aku berharap bahwa akulah hamba Allah tersebut. Barang siapa memohon untukku wasilah, maka ia akan meraih syafaat. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu tadi beberapa hadis tentang keutamaan sholawat. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dicintai Allah, jika Anda punya beban berat, punya masalah, dan jika ingin punya rizki yang tidak ada habis-habisnya, maka amalkanlah sholawat Sajaratun Nuqud atau sholawat pohon uang. Adapun sholawat Sajaratun Nuqud ini atau sholawat pohon uang merupakan ijazah langsung dari Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Bacaannya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, sholawat ini kita baca 400 kali setelah sholat isya. Bagi siapa yang membacanya secara konsisten, insya Allah akan seperti punya pohon uang di depan rumahnya. Jadi segala sesuatu harus kita amalkan secara istiqomah terus menerus, minimal 400 kali. Tetapi apabila saudara-saudaraku, apabila sahabat-sahabatku bisa lebih dari 400 kali atau 4.440 kali, itu lebih bagus. Nah, mungkin dari sahabat-sahabatku, dari saudara-saudaraku sekalian, ada yang pernah mengamalkan sholawat ini, tetapi loh, kenapa kok hidup masih susah, masih banyak hutang, masih serba kekurangan? Nah, inilah yang akan kita bahas sama-sama agar kita memahami sebab-sebabnya. Jadi rahasianya, kita harus merubah pola pikir kita. Kita ingin hidup berkelimpahan uang, hidup senang dan bahagia, namun pikiran kita dan kata-kata kita tidak berperilaku seperti apa yang kita inginkan. Bahkan kita selalu berucap yang negatif. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, saya sering mendengar orang-orang suka mengeluh seperti ini, misalnya, aduh, aku kok nggak punya duit, hutangku numpuk, hidupku susah, aku harus gimana? Nah, orang yang seperti ini, meskipun dia mengamalkan sholawat, mengamalkan sholat tahajud, ataupun mengamalkan sholat duha, kemungkinan hidupnya tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena ucapan dia, tingkah laku dia, perilaku dia tidak mencerminkan atau tidak mendukung apa yang dia inginkan. Jadi sahabat-sahabatku, yang harus kita perhatikan adalah agar amalan kita, agar amalan sholawat kita yang kita kerjakan secara kontinu membuahkan hasil, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, ucapan dan kata-kata. Dalam kita berucap dan dalam kita berkata-kata, kita harus berhati-hati. Jangan kita berkata yang negatif. Ucapkanlah kata-kata yang selalu positif, yang selalu bahagia,
karena keajaiban ucapan sangatlah mustajab. Dalam buku Kajian Magnet Rezeki yang saya baca, satu kata dia akan memancarkan frekuensi 60.000 kali apabila kita berucap. Nah, jadi apabila kita mengucapkan yang negatif, maka frekuensi tersebut akan memantulkan sebanyak 6.000 kali. Karena sebuah kata yang kita ulang terus, maka itulah hasilnya. Jadi kalau kita berkata yang positif, maka kata tersebut terulang terus, maka hasilnya akan negatif. Maaf, apabila kita berkata yang positif, maka frekuensinya akan berulang terus dan hasilnya akan positif. Nah, dan hasilnya akan membuahkan kebahagiaan bagi kita. Namun apabila kita selalu berkata yang negatif, maka kata-kata tersebut akan berulang terus negatif dan hasilnya akan negatif. Maka dari itu kita harus betul-betul memperhatikan dalam perkataan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kata-kata kita akan mencerminkan apa yang kita inginkan. Kedua, selalu berpikir yang positif atau positive thinking. Dalam hal ini, pikiran juga berpengaruh. Walaupun kita tidak berucap, tetapi kita selalu berpikir yang positif, maka hasilnya pun akan seperti apa yang kita pikirkan. Karena Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kalau prasangka hambanya negatif, ya hasilnya negatif. Kemudian yang ketiga, tindakan kita harus betul-betul kita dasarkan dengan apa yang kita cita-citakan. Tindakannya seolah-olah kita memang berkelimpahan uang. Jadi jika kita ingin berlimpah uang, ya kita bersikap, kita bertindak seperti betul-betul kita mempunyai uang yang berlimpah. Misalnya, kita harus sering memberikan sedekah. Karena ciri-ciri orang yang berkelimpahan adalah sering memberi dan sering berbagi dengan perasaan yang bahagia, bukan perasaan yang terpaksa atau seperti berkorban. Misal, kita memberikan sedekah kepada seorang pengemis atau seorang yang kurang mampu 100.000. Aduh, uangku tinggal segitu-gitunya, bagaimana nanti ya? Nah, ini tidak boleh. Jadi kalau kita memberi harus dengan perasaan bahagia, dengan perasaan tulus dan ikhlas, dan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Keempat, kalau sudah ngamalin sholawat, ya kita harus ikhlas. Kita lepasin aja dan jangan kita pikirkan hasilnya. Karena tugas kita hanyalah berusaha, masalah hasil hanya Allah yang menentukan. Insya Allah kalau kita yakin apa yang kita inginkan, kita hajatkan akan terkabul. Nah, jadi sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, merubah nasib Anda sederhana sekali, saudara-saudaraku. Rubahlah apa yang ada dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam spiritual kita, maka nasib kita akan berubah. Anda adalah orang yang hebat, Anda adalah orang yang bahagia, Anda adalah orang yang mulia, Anda adalah orang yang sukses berkelimpahan uang, maka itulah sesungguhnya yang terjadi pada kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian, bagi teman-temanku sekalian. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang sudah kita usahakan, akan diperkenankan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.